Iran adalah salah satu negeri paling misterius di kawasan Timur Tengah. Negeri yang dipenuhi simbol-simbol kuno, penuh dengan sejarah peradaban agung, dan disebut-sebut dalam berbagai riwayat keagamaan, termasuk dalam tradisi Islam. Terletak di dekat wilayah Asyur kuno, dan tidak jauh dari lokasi yang oleh sebagian ulama dan ahli tafsir diyakini sebagai kawasan sekitar Taman Eden, tempat diturunkannya Nabi Adam alaihi salam. Iran memegang peran penting dalam sejarah dunia, baik pada masa lalu maupun dalam konflik-konflik modern yang terus terjadi hingga hari ini. Namun, pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya akar permusuhan antara Iran dan Israel? Apakah ini hanya soal politik dan perebutan wilayah? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam? Maka dari itu, dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas geopolitik. Kita akan menelusuri asal-usul bangsa Iran dari perspektif sejarah Islam, memahami posisi strategis wilayahnya, dan mengungkap bagaimana perjalanan umat manusia sejak zaman Nabi Nuh hingga datangnya Islam berhubungan dengan wilayah ini. Tonton sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas bisa saja membuka mata kita terhadap dimensi lain dari permusuhan panjang ini. Kita mengetahui bahwa setelah peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam, umat manusia berkembang dari 3 putranya, Sem, Ham, dan Yafits. Dari Sam lahir bangsa-bangsa Semitik seperti bangsa Arab, Ibrani, dan Elam. Sementara dari Yafits, lahir bangsa-bangsa non-Semitik seperti bangsa Turk, Romawi, dan juga Media dan Persia. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran pada mulanya dihuni oleh keturunan Elam bin Sam, yang dikenal dalam sejarah kuno sebagai kaum Elamiyun. Mereka tinggal di wilayah selatan Iran, dan jejaknya masih bisa ditemukan dalam nama-nama kuno yang muncul dalam banyak catatan sejarah Timur Tengah. Kaum Elam ini merupakan bagian dari rumpun Semitik, sebagaimana keturunan Sem lainnya. Meskipun bahasa mereka tidak sepenuhnya termasuk rumpun Semitik menurut kajian linguistik modern, jejak warisan budaya dan keturunan Semitik, mereka tetap kuat hingga hari ini. Bahkan, unsur genetik dan budaya Semitik masih bertahan di Iran bagian selatan. Namun, seiring berjalannya waktu, wilayah Iran juga didatangi oleh bangsa Media dan Persia yang berasal dari keturunan Madai bin Yafits bin Nuh. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa Arya, dan mereka datang dari utara, menetap di dataran tinggi Iran dan sekitarnya. Mereka bukan satu suku, melainkan gabungan dari berbagai suku yang memiliki akar asal yang sama, dari jalur keturunan Yafits. Dari gabungan kekuatan bangsa Media dan Persia ini, berdirilah kerajaan besar Media Persia, yang dikenal luas dalam sejarah dan disebut dalam kisah beberapa nabi, seperti Nabi Daniel alaihi salam yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja mereka. Dengan demikian, bangsa Iran modern merupakan hasil perpaduan antara 2 warisan besar, Semitik dan Arya. Mereka bukan satu bangsa tunggal sejak awal, melainkan bentukan sejarah panjang yang membentuk peradaban besar Persia. Namun yang paling menarik dalam sejarah Islam adalah bangsa Persia bukan hanya dikenang karena masa lalunya, tapi juga karena masa kejayaan mereka dalam Islam. Ketika cahaya Islam datang melalui Rasulullah, bangsa Persia yang sebelumnya merupakan bagian dari Imperium Majusi, menjadi salah satu bangsa yang menerima Islam dengan penuh semangat. Setelah keruntuhan Kekaisaran Sasanid, banyak tokoh Persia yang justru menjadi pelopor dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Banyak ulama besar dalam sejarah Islam berasal dari wilayah dunia Persia Raya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah, dan Imam Tirmidzi. Meski tidak semuanya dari etnis Persia, mereka lahir dan berkarya di kawasan yang saat itu menjadi pusat intelektual Islam dan warisan kebudayaan Persia. Karya-karya mereka menjadi pilar utama dalam pemahaman Islam hingga hari ini. Rasulullah bahkan memuliakan bangsa Persia dalam sabdanya, "Seandainya agama ini sampai ke bintang Suraya yang sangat tinggi dan jauh, niscaya akan ada dari kaum Persia yang mencapainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan semangat kaum Persia dalam menuntut ilmu dan menjaga agama, bahkan ketika banyak bangsa lain berpaling.
Bangsa-bangsa kuno ini tidak hanya tinggal di wilayah Iran saja, tetapi juga tersebar hingga ke wilayah yang kini menjadi Pakistan, Afghanistan, dan sebagian besar wilayah Timur Tengah. Mereka memiliki warisan budaya dan genetik yang sama, yaitu berasal dari bangsa Media kuno yang dikenal sebagai bangsa Arya. Selain bangsa Media, ada pula bangsa-bangsa lain yang tinggal di wilayah tersebut dan diyakini juga keturunan dari bangsa Arya, atau setidaknya berasal dari jalur keturunan yang sama dengan Media. Dalam catatan sejarah, bangsa Media adalah keturunan dari Madai bin Yafits, anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karena itu, mereka termasuk ke dalam kelompok bangsa Yafitsia, yaitu keturunan dari Yafits. Bangsa ini secara fisik dikenal memiliki kulit cerah dan mata yang lebih terang dibandingkan bangsa-bangsa Semitik, seperti bangsa Arab. Masyarakat Arya kuno hidup dengan sistem sosial yang sangat terstruktur, mirip seperti sistem kasta. Dalam sistem ini, para pendeta menempati posisi tertinggi, diikuti oleh para prajurit, lalu pedagang dan petani, dan terakhir pekerja kasar. Sistem kasta ini menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Dalam hal agama, bangsa Arya kuno bukanlah pemeluk agama tauhid, melainkan penyembah banyak dewa. Mereka memiliki banyak sesembahan dan dewa-dewi, yang sebagian masih tercatat dalam kitab-kitab Weda, kitab suci umat Hindu kuno. Salah satu unsur penting dalam ritual mereka adalah penyembahan api. Api dianggap suci dan menjadi pusat dari banyak upacara keagamaan. Mereka juga melakukan ritual pengorbanan sebagai bentuk pengabdian dan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Dari sudut pandang Islam, ajaran Tauhid telah diajarkan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian keturunan beliau mulai menyimpang dan terjerumus ke dalam kesyirikan dan penyembahan berhala. Termasuk di antaranya adalah bangsa-bangsa dari keturunan Yafits, seperti bangsa Arya ini, yang kemudian mengembangkan ajaran politeisme dan sistem sosial yang tidak adil seperti kasta. Islam memandang bahwa segala bentuk kesyirikan adalah penyimpangan dari ajaran para nabi. Oleh karena itu, munculnya sistem kepercayaan yang menyembah api, melakukan persembahan untuk dewa, dan mengelompokkan manusia berdasarkan kasta, adalah bukti bahwa mereka telah jauh menyimpang dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh nenek moyang mereka, Nabi Nuh. Dari sisi sejarah, meskipun bangsa Persia sangat dipengaruhi oleh bangsa Elam, percampuran ini justru menghasilkan keragaman etnis yang sangat khas, khususnya di wilayah Iran bagian selatan, yang dulu dikenal sebagai negeri Elam. Keberagaman ini sangat terlihat dalam masyarakat suku-suku Iran, yang mayoritas merupakan keturunan dari campuran Jafetik, keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam, khususnya dari bangsa Media Persia, namun juga dipengaruhi oleh unsur Semitik, terutama dari bangsa kuno Elam. Dalam video ini, kita telah menjelajahi asal-usul etnis dan sejarah bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Iran. Sekarang mari kita kembali pada pertanyaan penting. Mengapa permusuhan antara Iran dan Israel terasa begitu dalam dan mengakar kuat? Banyak orang mengira ini hanya soal politik, militer, atau perebutan wilayah. Tapi jika kita melihat dari perspektif yang lebih luas, dari sejarah panjang umat manusia, dari kitab-kitab suci, dan dari konflik ideologis yang menyelimuti dunia, kita akan menemukan sesuatu yang lebih dalam. Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu memberi isyarat bahwa sebagian permusuhan besar di dunia ini tidak lahir semata karena konflik fisik. Ada akar ruhani yang jauh lebih dalam. Beberapa pihak meyakini bahwa permusuhan antara Iran dan Israel termasuk dalam konflik yang semacam ini. Konflik yang telah dinubuatkan dalam teks-teks kuno, yang tidak sekedar berbicara tentang bangsa dan tanah, tetapi juga tentang pengkhianatan, kebohongan, dan pencurian makna kebenaran itu sendiri. Dalam kitab Daniel, disebut tentang kerajaan-kerajaan yang akan bangkit dan menentang umat Tuhan. Tapi penentangan itu bukan semata militer, melainkan lewat tipu daya, ilusi kemuliaan, dan penghancuran nilai-nilai suci melalui tangan-tangan yang tampak sah di mata dunia. Namun yang tidak banyak diketahui, Persia, yang hari ini diwakili oleh Iran, dulunya bukanlah musuh Bani Israel. Dalam kitab Yesaya,
Raja Koresh dari Persia justru disebut sebagai yang diurapi Tuhan karena membebaskan Bani Israel dari perbudakan Babilonia dan membiayai pembangunan kembali bait suci mereka. Persia pada masa itu menjadi pelindung, bukan penghancur. Lalu, bagaimana bisa hubungan itu berubah? Bagaimana Persia dari pelindung berbalik menjadi musuh? Karena tidak semua yang menyebut dirinya umat pilihan bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam sejarahnya, Israel modern kerap memainkan dua wajah. Satu wajah di depan dunia internasional sebagai korban yang diserang, dan satu wajah lain, lebih gelap, sebagai kekuatan yang secara sistematis menekan, membatasi, dan menghancurkan siapa saja yang menghalangi ambisinya. Iran, dengan segala kekurangannya, adalah satu dari sedikit negara yang berani berkata tidak pada dominasi ini, dan juga membongkar wajah asli dari standar ganda dunia internasional yang selama ini melindungi kekejaman dengan nama keamanan. Permusuhan ini bukan hanya soal dua negara. Ini adalah pertarungan antara dua narasi besar. Narasi yang terus berusaha melawan penindasan dengan harga mahal, dan narasi yang terus menyamar sebagai cahaya, padahal membawa kegelapan. Dan mungkin, justru karena itulah konflik ini terasa tak berujung. Karena ia bukan hanya tentang politik, tetapi tentang kebenaran yang dicuri, dan keadilan yang dibungkam oleh mereka yang pandai bersandiwara. Tahun demi tahun berlalu, ketegangan tetap menyala, menunggu satu percikan untuk meledak menjadi perang terbuka. Dan percikan itu pun datang di pertengahan Juni 2025. Tepatnya, pada tanggal 13 Juni, dunia dikejutkan oleh operasi militer besar-besaran yang dilancarkan oleh Israel dengan nama Sandy Rising Lion. Dalam hitungan jam, lebih dari 100 target strategis di wilayah Iran dihantam, mulai dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordo, hingga pusat komando dan pangkalan militer Garda Revolusi Iran. Pesan yang disampaikan Israel sangat jelas, menghentikan Iran sebelum terlambat,